1. Ada seorang Farisi bernama Nikodemus, yang adalah pemimpin orang Yahudi. 2. Suatu malam dia pergi mengunjungi Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Anda adalah seorang guru yang diutus Tuhan, karena tidak ada yang dapat melakukan mukjizat ini jika Tuhan tidak bersama." Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, ini benar, tidak ada yang bisa melihat kerajaan Tuhan kecuali dia dilahirkan kembali." Nikodemus bertanya, "Bagaimana orang tua bisa dilahirkan kembali? Bisakah dia kembali ke rahim ibumu dan dilahirkan kembali?" 5. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu ini benar, tidak ada yang bisa memasuki kerajaan Allah kecuali dia dilahirkan dari air dan roh." 6. Siapapun yang lahir dari orang tua manusia adalah makhluk dari kodrat manusia, siapapun yang lahir dari roh adalah makhluk yang memiliki kodrat spiritual. 7. Jadi jangan heran karena saya katakan bahwa Anda semua perlu dilahirkan kembali. 8. Angin bertiup kemanapun Anda inginkan, dan Anda mendengar suara yang dibuatnya, tetapi Anda tidak tahu dari mana asalnya atau kemana Anda pergi. Hal yang sama terjadi pada semua orang yang lahir dari spirit. 9. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Nikodemus. 10. Yesus menjawab, "Apakah kamu seorang guru bagi orang Israel dan tidakkah kamu mengerti itu?" 11. Karena aku berkata kepadamu, ini benar, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui dan menceritakan apa yang telah kami lihat, tetapi kamu tidak mau menerima pesan kami. 12. Jika Anda tidak percaya ketika saya berbicara tentang hal-hal dunia ini, bagaimana Anda akan percaya jika saya berbicara tentang hal-hal surga? 13. Tidak ada yang naik ke surga kecuali Anak Manusia yang turun dari surga. 14. Sama seperti Musa di padang gurun mengangkat ular perunggu di tiang, begitu juga Anak Manusia harus dibangkitkan. 15. Agar semua yang percaya kepadanya dapat memiliki hidup yang kekal. 16. Karena Tuhan begitu mencintai dunia sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak mati, tetapi memiliki hidup yang kekal. 17. Karena Allah mengutus putranya untuk menyelamatkan dunia dan bukan untuk menghakimi dia. 18. Dia yang percaya pada anak tidak akan dihakimi, tetapi siapa yang tidak percaya sudah dihakimi karena dia tidak percaya kepada anak Tuhan yang tunggal. 19. Dan beginilah penghakiman dibuat, Tuhan mengirimkan terang ke dunia, tetapi orang lebih suka kegelapan karena mereka melakukan apa yang buruk. 20. Karena semua orang yang melakukan kejahatan membenci terang itu dan lari darinya. Jangan sampai ada orang yang melihat kejahatan yang mereka lakukan. 21. Tetapi orang yang hidup menurut kebenaran mencari terang itu, supaya jelas terlihat bahwa perbuatan mereka dilakukan menurut kehendak Allah. 22. Setelah itu, Yesus dan murid-muridnya pergi ke daerah Yudea. Dia menghabiskan beberapa waktu bersama mereka di sana dan membaptis orang. 23. Yohanes juga membaptis di Enom, dekat Salim, karena terlalu banyak air. 24. Yohanes belum ditangkap. 25. Beberapa murid Yohanes bertengkar dengan seorang Yahudi tentang upacara pembersihan. 26. Mereka pergi untuk berkata kepada Yohanes, "Tuan, orang yang bersamamu di seberang sungai Yordan itu sedang membaptis orang. Anda berbicara tentang dia, ingat?" Dan semua orang mengejarnya. 27. Yohanes menjawab, "Tidak ada yang bisa memiliki apapun jika tidak diberikan oleh Tuhan." 28. Kamu adalah saksi bahwa aku berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus sebelum dia. 29. Dalam perkawinan, pengantin laki-laki adalah milik pengantin perempuan. Teman mempelai pria ada di sana, mendengarkannya, dan bersuka cita ketika dia mendengar suaranya. Begitu juga apa yang terjadi pada Yesus membuat saya sangat bahagia. 30. Dia harus menjadi lebih dan lebih penting, dan saya kurang penting. 31. Dia yang datang dari atas adalah yang terpenting dari segalanya, dan dia yang datang dari bumi berasal dari bumi dan berbicara tentang hal-hal duniawi. Siapapun yang datang dari surga adalah yang terpenting dari semuanya. 32. Dia berbicara tentang apa yang dia lihat dan dengar,
tetapi tidak ada yang menerima pesannya. 33 Siapapun yang menerima pesannya memberikan bukti bahwa apa yang Tuhan katakan itu benar. 34 Orang yang diutus Tuhan mengatakan firman Tuhan karena Tuhan memberikan rohnya tanpa batas. 35 Bapa mengasihi Putra dan meletakkan segala sesuatu di tangannya. 36 Oleh karena itu, siapa yang percaya kepada Putra memiliki hidup yang kekal, tetapi siapa yang tidak menaati Anak tidak akan pernah memiliki hidup yang kekal, tetapi akan menderita hukuman Tuhan selamanya. Yohanes 3:1-36